Kuntit Pocong dan Hantu Kepala Buntung. Setelah perjalanan selama 45 menit, akhirnya Parman sampai di tempat kerjanya. Udah Rul, makasih ya. Kamu nggak mampir dulu? Ucap Parman sambil memberi 2 lembar uang 50 ribuan. Oh, saya kalau mampir malah disuruh ngangkat-ngangkat semen nanti mas. Canda Nasrul. Bisa aja kamu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ucap Parman. Oke mas. Nasrul pun putar balik dan langsung pulang. Parman membuka pintu pagar yang tidak terkunci. Tak seperti biasanya, ia tak melihat kedua temannya. Bahkan ia juga tak melihat beberapa karyawan lainnya, kecuali satu orang pelayan toko bernama Yanto. Yan, kok tumben masih nggak ada yang datang? Tanya Parman sambil meletakkan tasnya di lantai. Wah, bos sama teman-teman yang lain lagi rombongan jenguk Eko di rumah sakit mas. Ujar Yanto. Loh, emang kenapa? Tanya Parman kaget. Kemarin pagi, pas hari Minggu, kan saya kebetulan lewat tuh pas habis sholat subuh dari masjid. Nah, saya lihat tuh ada kaki menjulur dari dalam kamar mandi. Saya kaget dong, ya kan? Nah, terus saya panggil beberapa warga tuh buat ngecek bareng-bareng. Berhubung pintu gerbang dikunci, jadi kami naik tuh lompat pagar. Pas saya sama warga cek, ternyata Eko sudah nggak sadar. Kepalanya berdarah, setengah badannya di dalam kamar mandi, sedangkan kakinya di luar. Hah? Apa? Terus Eki di mana sekarang? Tanya Parman. Dia juga ditemuin pingsan mas di dalam kamar. Sekarang dia lagi istirahat di dalam. Jawab Yanto. Di dalam kamar, mereka melihat Egi duduk bersandar ke tembok sambil memeluk kedua kakinya. Mukanya pucat pasi dan bibirnya bergetar. Egi, kamu kenapa? Tanya Parman sambil duduk di hadapan Egi. Aku diteror mas. Takut aku mas. Kepalanya ngegelinding di sini mas. Terus Eko kenapa? Kok dia bisa sampai masuk rumah sakit? Tanya Parman penasaran. Aku ndak tahu mas. Dia pergi ke kamar mandi, tapi ndak balik-balik. Pas aku mau cek, tiba-tiba, aduh, aku takut mas nyeritainnya mas. Egi enggan meneruskan ceritanya, keringat dingin bercucuran, bayang-bayang sosok tersebut seolah selalu ada dalam benaknya. Di rumah sakit, Eko perlahan membuka matanya. Ia meringis merasakan sakit di kening yang tertutup perban. Ia melihat 2 orang temannya sedang duduk di sebelahnya. Mas, aku kenapa? Tanya Eko pada Parman dan Yanto. Akhirnya kamu sadar juga kok. Ujar Yanto. Iya, tapi aku kenapa mas? Tanya Eko lagi. Lah, kamu tanya aku, terus aku tanya siapa dong? Canda Parman berusaha menghibur. Aku nggak ingat mas, sakit kepalaku. Ucap Eko pelan. Ya udah, kamu nggak usah banyak pikiran dulu. Kamu itu pagi-pagi ditemuin jatuh pingsan di kamar mandi sama si Yanto. Ujar Parman menerangkan. Iya kok, aku pas pulang dari masjid kan lewat depan toko tuh. Pas nengok aku kaget. Loh kok ada kaki nongol dari kamar mandi. Nah aku panggil tuh orang buat bareng-bareng ngecek. Dan ternyata pas aku lihat, kamu udah gak sadar diri di kamar mandi. Kepalamu berdarah. Terang Yanto. Loh, Eki kemana? Kenapa bukan dia yang nolongin? Tanya Eko. Kamu pingsan di toilet. Nah si Eki juga pingsan di kamar, nyender di rak TV. Terang Yanto. Sebenarnya ada apa toh? Tanya Parman. Eko memejat kepalanya. Beberapa saat ia mulai mengingat kejadian yang ia alami malam itu. Malam itu sekitar jam 11 malam aku sama Eki tuh nonton TV mas. Habis itu aku tiba-tiba kebelet kencing. Aku minta antar ke Eki, tapi dia nggak mau. Ya udah terpaksa aku jalan sendiri. Pas sampai depan toilet, ada yang jatuh di atas kabin truk mas. Pas aku lihat ternyata ada pocong serem banget mas. Lagi duduk di atas sambil goyang-goyangin kepala. Hah? Pocong? Ucap Parman kaget. Terus Eki kenapa ikut pingsan? Padahal dia kan nggak lihat. Tanya Eko. Dia emang nggak lihat pocong, tapi dia lihat kepala gelinding di kamar. Makanya dia pingsan juga. Jawab Parman. Rasain lah. Siapa suruh nggak mau nganter ke toilet? Kalau dia mau kan enak, pingsannya bareng-bareng di toilet.
Jawabnya sambil tertawa kecil. Kepalamu masih diperban, masih aja ngelawak, Ledek Yanto. Eko pun bertanya. Eki sama yang lainnya nggak kesini? Tadi pagi mereka kesini, cuma kamunya aja yang belum sadar. Ros juga kesini tadi. Ujar Parman. Kalau Eki, emang dia nggak ikut. Dia cuma diam aja di kamar, masih shock banget kayaknya. Dia kelihatan ketakutan banget. Habis gajian aku mau cari kos-kosan aja lah. Gak mau aku tinggal di mes, udah trauma. Kata Eko. Ya gampang lah. Nanti aku bantuin cari kos-kosan murah dekat situ. Alhamdulillah nak, kamu sudah sadar. Mak khawatir loh, dari kemarin kamu gak cepat sadar. Ibu Eko yang baru datang dari musola langsung memeluk anaknya itu. Ya sudah kok, aku sama Yanto pamit dulu. Ini kan ibu kamu sudah datang. Soalnya aku ini sama Yanto tadi habis ngirim barang langsung ke sini. Ini udah jam 8 malam, aku harus balik. Besok aku kesini lagi ya. Ucap Parman. Oh iya mas, makasih ya. Parman dan Yanto pun bergegas pulang. Cuaca terlihat mendung, angin yang terasa lembab dan dingin bertiup kencang menandakan hujan turun tak lama lagi. Parman dan Yanto berlari kecil menyeberangi jalan menuju tempat ia memarkirkan truknya di pinggir jalan. Titik hujan satu persatu mulai membasahi. Parman memacu truknya perlahan tanpa ia sadari ada sosok kepala tanpa tubuh di atas kabin tempat ia mengemudi. Ayo cepetan mas, kasihan Egi. Kalau yang lain pulang, Egi sendirian di sana. Dia kan lagi shock. Yanto mengingatkan. Iya Yan, tapi ini jalanan licin loh. Kalau ngebut-ngebut aku takut. Awas mas! Teriak Yanto tiba-tiba saat melihat sepasang laki-laki dan perempuan bergandengan di tengah jalan. Kemunculan yang tiba-tiba dan jarak yang terlalu dekat membuat Parman terlambat merespon hingga tabrakan pun tak terelakkan. Astagfirullahaladzim! Parman berteriak kencang, ia menginjak rem sejadinya. Ayo mas, turun, kita lihat. Iya Yan, astagfirullah, gimana ini? Mereka berdua pun turun dan melihat ke depan truk, namun tak ada siapapun. Yanto mengecek ke bawah. Loh, gak ada apa-apa. Yanto mengecek ke bawah kolong truk, namun di sana tidak ada siapapun. Parman juga langsung mengecek ke belakang truk, namun di belakang pun tak ada apapun. Ia menghampiri Yanto dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Ayo sudah naik, gak ada apa-apa di belakang. Ini ada yang gak beres kayaknya. Yanto dan Parman pun segera naik ke atas mobilnya dengan baju yang lumayan basah. Yan, tadi aku yakin banget kalau kita nabrak mereka. Iya, aku juga yakin gitu mas, jelas sekali. Mereka bukan manusia pastinya. Mungkin mereka salah satu korban kecelakaan di jalan ini. Ucap Parman. Mungkin iya mas, tapi setidaknya kita gak jadi berurusan sama polisi. Karena yang ditabrak bukan manusia. Jawab Yanto sambil melihat ke spion. Di sisi lain, Egi sedang duduk sendiri di luar pintu gerbang. Ia merasa takut kalau harus seorang diri di dalam kamar menunggu Parman dan Yanto datang. Paling tidak, dengan melihat kendaraan yang berlalu lalang, bisa membuatnya melupakan kejadian semalam. Namun, rintik hujan mulai turun, membuatnya berlari kecil ke arah sebuah warung yang sedang tutup. Ia duduk bersandar di bangku yang terbuat dari kayu. Hujan mengguyur semakin deras. Terlihat beberapa pengendara menepi ke warung hanya untuk memasang jas hujan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hari semakin larut, hujan pun tak kunjung reda. Egi menatap ke arah perempatan jalan tak jauh dari tempatnya duduk. Ia berharap Parman dan Yanto segera datang. Dari seberang jalan, terlihat seorang lelaki sedang memapah wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Pakaian kedua orang tersebut basah kuyup dan dipenuhi lumpur. Mereka berdua berjalan menuju warung tempat Egi berteduh seorang diri. Egi menggeser duduknya sedikit ke kiri, memberikan tempat untuk kedua orang tersebut. Wanita tersebut duduk dan tersenyum kecil ke arahnya. Rambutnya yang basah kuyup menutupi sebagian wajahnya yang pucat karena kedinginan. Sang pria pun pastinya merasakan hal yang sama. Ia bersandar di tiang kayu. Dingin mas, ucap pria tersebut sambil bersedekap. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri untuk sedikit mengusir rasa dingin yang menjalar di tubuhnya. Iya mas, duduk aja dulu.
Jawab Egi sambil menggeser duduknya lagi. Pria tersebut tak bergeming, ia tetap berdiri menggoyang-goyangkan badannya. Egi merasa canggung, ia berpaling memandang ke arah lain. Ia merasa sedikit risih karena wanita di sampingnya terus-menerus menatapnya sambil tersenyum. Entah apa yang perempuan tersebut inginkan. Dingin, Mas. Pria tersebut mengucap sambil tetap menggoyangkan tubuhnya. Ini orang ngapain sih? Aneh sekali. Batinnya, Sakit. Sakit. perempuan itu merintih, suaranya parau. Egi menoleh ke arah wanita tersebut dan leher wanita itu putus, kepalanya jatuh ke tanah. Sedangkan laki-lakinya tiba-tiba berubah menjadi sosok pocong bermuka busuk. Egi meracau tak jelas, seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia bersandar pada dinding kayu sambil saling tatap dengan pocong tersebut. Beberapa detik kemudian, pocong itu pun melompat ke arahnya dan seolah tenggelam, ia merasuki tubuh Egi. Egi menggeliat sejenak, kepalanya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Di sisi lain, di waktu yang sama, Mas, awas loh, di depan jalannya ada lubang gede. Yanto mengingatkan. Parman sedikit menyisih saat melewati lubang yang tak terlihat karena tertutup oleh air hujan. Tiba-tiba, mereka dikagetkan sosok yang berbaju hijau sedang melompat-lompat di sisi jalan, namun lompatannya begitu tinggi dan cepat, tak seperti manusia normal. Parman yang kaget mengerem mobil sejadinya. Beruntung, di belakang tak ada kendaraan lain. Parman pun langsung mencari tempat untuk memutar balik mobilnya. Astagfirullahaladzim, apalagi itu, Mas? Tanya Yanto kaget. Itu Egi, Yan. Jawab Parman bergetar. Apalagi yang terjadi, ya Allah? Parman segera memacu kendaraannya cukup kencang, namun Egi sudah hilang entah kemana. Parman bingung harus mencarinya kemana. Yan, kamu coba telepon bos, laporkan apa yang terjadi barusan. Perintah Parman sambil menggenggam erat kemudi. Oh iya mas, Yanto merogoh handphone di lacinya, namun tiba-tiba handphonenya berdering terlebih dahulu. Loh mas, ini Eko nelpon. Coba lo speaker, Yan. Ucap Parman. Halo? Ada apa kok? Halo, ini saya ibunya Eko. Eko hilang. Pak, saya kembali dari kamar mandi. Eko udah nggak ada. Tolong bantu saya cari Eko ya. Iya bu. Nanti saya ke sana. Jawab Yanto. Setelah selesai menutup telepon, Yanto langsung menghubungi Pak Bastian. Halo bos, darurat bos. Eko dan Egi hilang. Ucap Yanto. Ya sudah, kalian ke rumah saya dulu ya. Kita cari bareng-bareng. Perintah bosnya. 10 menit kemudian, mereka pun sampai di kediaman bosnya. Terlihat Pak Bastian sudah menunggu di teras depan rumahnya. Bos, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ada banyak sekali keanehan? Tanya Parman. Sejenak Pak Bastian terdiam. Bulir-bulir keringat membasahi keningnya. Ia pun duduk tertunduk di kursi depan teras rumah. Nafasnya terasa berat, tangannya gemetar. Apa ada suatu hal yang bos rahasiakan? Tanya Parman pelan. Bastian menangis sesenggukan, membuat Parman dan Yanto semakin kebingungan. Baik, saya akan ceritakan semua sekarang. Saya nggak nyangka kalau harus banyak yang terkena dampak negatif imbas kesalahan saya di masa lalu. Pada saat itu, saya baru memulai usaha toko bangunan milik saya ini. Saya masih memasarkan dan mengirimkan semua barang saya sendiri. Saya bekerja sangat keras saat itu. Seringkali saya pulang hingga larut malam setiap harinya. Pada suatu ketika, sekitar jam 9 malam, hari Sabtu malam minggu, saya dan satu orang kernet saya dalam perjalanan pulang sehabis mengirim barang dari luar kota. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, saya mulai kehilangan fokus. Mata saya mulai terasa berat. Saat saya melintas di tikungan, tak terasa mobil saya pindah jalur dan menghantam 2 orang yang sedang boncengan hingga terpental dan jatuh ke jurang. Kala itu, saya sangat panik. Saya kabur melarikan diri dari tanggung jawab. Saya pikir semua bakalan baik-baik saja. Ternyata semenjak saat itu hidup saya mulai gak tenang. Tiap malam saya selalu diteror penampakan arwah mereka. Bahkan keluarga saya dan sopir juga kernet saya semua diteror. Bahkan gak cuman itu, kejadian itu bahkan pada akhirnya
hingga menelan korban jiwa, termasuk anak saya Intan dan salah satu sopir saya yang bernama Baskoro. Ucap Bastian panjang lebar. Jadi arwah tersebut membalas dendam dengan cara membunuh? Tanya Parman. Enggak, mereka enggak membunuh secara langsung, tapi mereka membuat orang-orang terdekat saya ketakutan hingga akhirnya depresi. Bahkan saya harus kehilangan anak kandung saya satu-satunya. Ia bunuh diri karena nggak sanggup lagi menghadapi teror yang selama ini menghantuinya. Saya kehilangan satu-satunya peninggalan berharga almarhum istri saya dan sopir saya yaitu Baskoro. Dia bercerita bahwa dia terus-terusan diteror oleh penampakan pocong dan hantu seorang wanita. Saya kaget saat tiba-tiba ada orang yang memberi kabar kalau sopir saya ditemukan sudah tak bernyawa di bawah pohon beringin. Beringin besar? Berarti yang waktu itu meninggal di bawah pohon beringin desa Lengseran itu sopir Bapak? Tanya Parman. Iya, itu sopir saya. Jawab Bastian dengan tertunduk. Bapak harus bertanggung jawab atas semua kesalahan Bapak, agar tidak lagi menimbulkan korban-korban lainnya. Ucap Parman sambil memegang pundak Bastian. Kita harus ke Bukit Penatar. Saya menguburkan jasad mereka di sana. Ajak Bastian. Yanto, kamu pergi ke kantor polisi dan bawa mereka semua ke sana. Saya akan menyerahkan diri dan mengungkapkan semua. Perintah Bastian. Yanto mengangguk. Ia berangkat mengendarai truk, sedangkan Parman bersama Bastian mengendarai mobil pribadinya. Bastian segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Ia berlari ke arah Bukit Penatar. Eko, jangan lompat kok! Teriak Bastian. Aku takut. Ucapnya sesaat sebelum ia lompat ke jurang yang cukup dalam. Eko! Teriak Parman. Ia berlari ke atas, namun nahas ia mendapati Eko sudah bersimbah darah di samping tubuh Egi. Astagfirullah, kita terlambat datang. Ucap Bastian penuh sesal. Aku yang salah. Kalau mau, hukum saja aku, jangan mereka. Teriak Bastian. Terdengar suara cekikikan dari atas pohon yang berada di pinggir jurang. Bastian menoleh ke atas. Ia melihat sesosok kuntilanak dan pocong terbang melayang di antara ranting pohon. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergerak, membuat Bastian dan Parman terjatuh ke dasar jurang dan tertimbun longsoran tanah. Bastian tewas seketika, namun Parman beruntung nyawanya terselamatkan karena tubuhnya tak sepenuhnya tertimbun tanah. Polisi yang datang ke lokasi segera menghubungi tim SAR untuk membantu mengevakuasi para korban, termasuk memindahkan tulang belulang 2 orang korban kecelakaan tersebut yang dikuburkan beserta motornya. Ya, begitulah kisah menakutkan ini berakhir. Jadi ingat, di setiap bayangan ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menikmati cerita ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor yang membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah baru dari channel ini. Dan jika ada kisah horor pribadi yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ceritamu akan menjadi kisah berikutnya yang akan kami angkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel baru kami supaya bisa cepat berkembang dan semakin baik lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.